Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita baik, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau datang Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Hadir Engkau Bapa, hadir Engkau ya Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Di atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Ya setiap yang kami persembahkan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami
Tuhan gak pernah tinggalin kami. Mari sama-sama kita naikkan. Immanuel Tuhan Yesus. Engkaulah yang setia Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau datang Tuhan Yesus ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan bagi Engkau Allah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Engkau Tuhan yang berkenan atas setiap puji-pujian kami yang baik. Engkau yang hadir Tuhan Yesus tengah-tengah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Yang memulai ibadah kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita boleh salam kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Dia
Dia Allah yang baik dan dia nggak pernah gagal. Dan cara dalam hidup kita selalu benar, amin. Nggak pernah gagal. Kita menyatakan dengan iman, dia tak pernah gagal. Amin. Dan semuanya kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Dia yang nggak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena dia Allah, dia tak pernah lalai. Dia tak pernah
Biarlah segala pengagungan pujian kami menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan biarlah juga dalam kesukaan Tuhan kami dikuatkan, kami diberkati dengan kebenaran. Sebab itu biarlah kebenaran-Mu menjadi terang bagi setiap jalan hidup kami. Kami sadari bahwa hari-hari yang kami lalui tidak semakin mudah dan tidak semakin membaik. Suka, duka, kesesakan yang kami jalani, tapi biarlah Kau Allah Immanuel, kehadiran-Mu menjadi terang, kehadiran-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebab itu kami terima kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mungkin kita bisa melihat cuaca hari-hari ini kurang bersahabat dengan tubuh. Aku juga memang kurang lebih seminggu sudah minum obat, tapi enggak ada efek sampai diurut. Udah diurut juga, rupanya tetap oleng juga, karena memang tubuh terbatas. Tapi saya percaya, ya memang satu hal yang harus kita jalani di dunia ini, akibat dosa itu kita harus berurusan dengan banyak kesukaran, termasuk dalam kesukaran itu sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kehadiran Tuhan membuat kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Oke, hari ini kita lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17.
Ini biasa bacaan firman bagi tentang penyerahan anak. Jadi makanya judul hari ini perhatian Yesus terhadap anak-anak kecil. Bicara soal anak-anak kecil, jangan selalu Bapak Saudara berpikir ini soal anak-anak kecil secara bayi, secara daging saja. Tapi kita coba lihat, tadi malam kami nyampe di rumah kurang lebih jam 11 malam, dan aku pikir mau langsung istirahat, selesai biar doa istirahat. Rupanya si Hugeng kotak-katik untuk sekolah minggu, dan aku lihat, aku sengaja biarin. Tapi aku lihat sampai 12:30 dia belum mau tutup laptopnya. Saya keluar, sudah istirahat, besok dilanjut. Nah, dan tadi pagi begitu bangun pagi langsung ke laptop lagi dia. Satu sisi sebenarnya aku kenal siapa dia yang nggak ada basic dalam pelayanan. Dan aku juga nggak pernah mau mengintervensi dia untuk dia harus melayani. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang ingin, bahkan mungkin kok Ugem nggak melayani gitu. Karena bicara soal pelayanan itu bukan soal kemauan orang, bukan tergantung komentar orang, tapi panggilan Tuhan bagi setiap pribadi. Makanya saya berharap dia juga menjalani hidupnya dalam panggilan Tuhan. Makanya ketika saya melihat, saya juga terberkati. Mungkin banyak keterbatasannya juga, tapi saya terberkati ketika saya juga punya banyak keterbatasan, apalagi pegang laptop. Paling gak paham aku, makanya dari dulu dibantu sama Pak Kepa, dibantu sama Intan, Ratna. Aku terbantu sekali. Nah, jadi makanya ketika saya lihat, ya saya juga terberkati. Ya, saya berharap kita semua, karena bicara soal pelayanan anak, makanya coba kita lihat bagaimana perhatian Yesus terhadap anak-anak kecil. Saya baca ayat 15, Bapak Saudara baca ayat 16, kita baca secara bergantian, ini hanya 3 ayat. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16. Ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Bapak Saudara, peristiwa ini Lukas tuliskan ini berkaitan dengan dimana ketika Yesus menyampaikan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Ada seorang Farisi dan ada seorang pemungut cukai. Mungkin 2 minggu lalu ya, kita sudah lihat bagaimana ketika 2 orang ini datang ke bait Allah, mereka berdoa. Dan kita bisa melihat di mana ketika di situ pemungut cukai itu dikatakan dialah orang yang dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia datang dengan kerendahan hati, artinya dia memiliki kesadaran diri dan tahu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Bukan hanya perkataan, tapi sikapnya pun dia berdiri jauh-jauh dan menundukkan diri. Sampai dikatakan dia tidak berani mengangkat kepalanya di bait Allah. Kenapa? Karena dikatakan aku ini orang berdosa. Dan apa yang dia katakan, dia datang ke bait Allah, dia datang kepada Tuhan mengharapkan belas kasihan. Lain halnya dengan orang Farisi yang datang itu, dia katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku bayar perpuluhan, aku ini, aku itu. Dan itulah alasan dia bersyukur karena apa yang dia lakukan. Sehingga seakan-akan itu sesuatu yang Allah harus lihat dan perhitungkan.
Makanya beberapa kali saya katakan, sering sekali dalam gereja pun inilah yang menjadi problem. Ketika kita merasa sudah melayani, kita merasa sudah tampil, jangan sampai menjadi satu keangkuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan kepada Tuhan itu adalah ungkapan syukur kita karena belas kasihan Tuhan. Mungkin sebelum kita lihat beberapa hal yang mau saya sampaikan, tolong tampilkan tema tahun lalu Ibrani pasal 12 ayat 28. Ini saya mau perlu ingatkan kembali supaya cara hidup kita, cara ibadah kita, cara pelayanan kita itu selaras dengan perkenanan Tuhan. Saya ulangi, biar cara hidup, cara ibadah, cara pelayanan kita itu selaras dengan perkenanan Tuhan. Artinya apapun yang kita kerjakan itu bagi Tuhan. Dan bukan kesukaan orang, bukan komentar orang yang menentukan pergerakan kita, tapi perkenanan Tuhanlah yang menjadi tolak ukur setiap apapun yang kita kerjakan. Karena kalau komentar orang ada saja. Jangankan Bapak Saudara ketiduran di kursi, aku pun berdiri di sini komentarin orangnya. Jadi artinya memang manusia selalu berkomentar. Tapi kembali lagi kita yang harus selaras dengan perkenanan Tuhan. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu apa? Kerajaan Allah. Kenapa kita bisa terima kerajaan Allah? Kenapa kita bisa terima segala sesuatu dari Tuhan? Karena Yesus. Dan dikatakan, ketika kita menerima Kristus bukan berarti kita kebablasan dan berbuat semaunya di hadapan Tuhan. Tapi dikatakan marilah kita mengucap syukur. Jadi alasan bersyukur itu bukan apa karena aku, karena ini, karena segala sesuatu yang ada dari diri kita. Saya berharap kita tidak seperti orang Farisi yang alasan dia bersyukur karena pelayanannya, karena perbuatannya, karena kebaikan dirinya. Tapi di sini dikatakan kita mengucap syukur karena kita menerima kerajaan Allah yang seharusnya tidak pantas kita terima, tapi karena Yesus kita beroleh kerajaan Allah. Dan dikatakan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Jadi beribadah itu bukan untuk demo, tapi kita beribadah memang karena kita mengucap syukur. Karena kalau Bapak Saudara datang ke tempat ini bukan karena ucapan syukur kepada Allah, berarti Bapak Saudara belum berhasil datang ke gereja. Bagaimana bisa berhasil keluar? Dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi Bapak Saudara, ini berkaitan dengan seperti saya katakan pemungut cukai dan orang Farisi itu, dan termasuk kali ini juga Lukas tuliskan itu. Kenapa? Mungkin kalau digambarkan Farisi, orang Farisi itu adalah bukan hanya penghuni lama, tapi mungkin orang aktivis di bait Allah. Orang Farisi itu bukan hanya aktif dalam ibadah di bait Allah, tapi memang dia aktivis di bait Allah. Dan pemungut cukai itu mungkin penghuni baru. Makanya beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu di sini. Kita tahu bersama sejak sesudah Adam dan Hawa, manusia hadir itu tidak langsung besar. Artinya manusia hadir dilahirkan. Artinya ketika manusia dilahirkan menjadi seorang bayi. Dan di sini kalau kata anak kecil di dalam bahasa aslinya di situ dikatakan brepel, artinya bentuk. Artinya ini yang datang ini, yang dibawa ini adalah bayi-bayi yang baru lahir. Atau diterjemahkan juga itu janin atau bayi dalam kandungan. Berarti masih bayi, masih kecil. Ada yang dikatakan bayi dalam kandungan mungkin belum terlahir. Tetapi ada juga dikatakan mungkin bisa juga adalah
bayi-bayi yang baru lahir. Jadi artinya ini menunjuk kepada anak-anak yang masih kecil atau bayi yang baru lahir yang mereka bawa kepada Yesus. Karena di sini dikatakan maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya kecil kepada Yesus. Jadi sejak Adam dan Hawa, artinya setiap manusia hadir di muka bumi ini melalui kelahiran. Artinya melalui semua kita ini tidak langsung jadi orang tua, tadi pernah jadi bayi. Dan ketika saya mempelajari ini, saya mengingat ada satu kata hamba Tuhan dulu. Ini selalu berulang-ulang dia katakan. Waktu saya praktek di Medan, dikatakan 1 kali lahir, 2 kali mati. 2 kali lahir, 1 kali mati. Maksudnya begini, ketika seseorang lahir secara daging, tapi tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali di dalam Yesus, dia mengalami 2 kali kematian. Kematian daging dan kematian kekal. Tetapi orang-orang yang lahir 2 kali artinya lahir secara daging. Karena semua kita ini masih memiliki tubuh. Artinya kita dilahirkan juga di dalam daging. Artinya benih-benih dosa itu ada di dalam diri kita. Tetapi dikatakan 2 kali lahir. Kelahiran kedua artinya adalah lahir baru, lahir kembali di dalam Yesus. Dikatakan orang yang lahir 2 kali, 1 kali mati. Artinya kalau tubuh kita ini akan mati, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Artinya 1 kali mati untuk hidup selamanya. Nah, jadi di dalam Yesus kita beroleh kehidupan kekal. Makanya di sini juga coba kita lihat bahwa mereka, orang-orang itu datang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dikatakan supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi kenapa orang-orang ini membawa anak-anak mereka kepada Yesus? Karena mereka melihat Yesus itu adalah seorang yang berbeda. Dia bukan hanya nabi, tapi juga adalah dia seorang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Dan dikatakan mereka membawa dan mereka supaya ia menjamah mereka, artinya menjamah anak-anak itu. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan Bapak Saudara, sentuhan Kristus artinya jamahan Yesus itu penuh anugerah, membuat anak-anak beroleh berkat Tuhan dan sukacita. Karena orang-orang Yahudi bukan orang-orang yang tidak tahu janji Tuhan. Tetapi memang janji Tuhan diberikan bagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Israel dan orang Yahudi ini. Sehingga bagi mereka adalah orang-orang yang tahu betul, orang-orang yang mengenal dan menantikan janji Tuhan. Tolong tampilkan dalam Yesaya pasal 44 ayat 2 sampai 5. Jadi kenapa orang-orang ini membawa anak-anak mereka yang kecil kepada Yesus? Karena supaya Yesus menjamah mereka. Karena di dalam tangan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan dan sukacita yang akan diberikan bagi anak-anak mereka. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Artinya ketika ini menjadi satu penegasan bahwa ketika mereka membawa anak-anak ini kepada Yesus, di sini ada satu deklarasi dan pengakuan dari orang tua ini dan membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Karena dikatakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Seperti yang dikatakan Daud, engkau membentuk buah pinggangku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang membentuk, yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub. Artinya Yakub ini adalah termasuk orang-orang tadi, keturunan Yakub, Israel. Dan hai Yesyurun yang telah kupilih, ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Berarti ini ada satu tanda bahwa tidak mungkin seseorang datang kepada Yesus
dengan penuh antusias, dengan penuh keyakinan kalau dia tidak haus akan Tuhan. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Artinya, dari Allah sumber berkat dan dari sanalah sumber kehidupan dan berkatku ke atas anak cucumu. Ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Ayat 5, ayat terakhir. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa ada satu tindakan yang dilakukan mereka. Karena Israel itu artinya laskar Kristus. Artinya anak-anak ini adalah laskar-laskar Tuhan. Laskar Kristus, kalau gereja ya, kalau Israel itu disebut laskar Tuhan. Ya, kalau gereja masa kini kan disebut kita laskar Kristus, makanya anak-anak sekolah minggu suka nyanyi laskar Kristus. Jadi karena mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada satu pelajaran yang penting, bahwa ketika kembali ke Lukas tadi, ketika orang-orang ini membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka, artinya menjamah itu supaya Yesus meletakkan tangan dan memberkati mereka. Karena di dalam tangan Yesuslah, dikatakan tadi, di dalam tangan Tuhan sumber berkat dan roh sukacita itu. Tetapi ada satu kita bisa lihat bahwa melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa murid-murid gagal paham dengan maksud Tuhan dan kerinduan. Makanya saya katakan judul pesan firman hari ini, perhatian Yesus terhadap anak-anak kecil. Tetapi murid-murid gagal. Mereka gagal paham dengan maksud Tuhan, maksud Yesus, dan kerinduan mereka bagi Yesus. Artinya kerinduan orang-orang yang datang ini. Jadi Bapak Saudara, bagi Yesus pelayanan atau melayani anak-anak itu sangat penting. Karena kemarin, tadi malam, saya mendengar curhatan satu keluarga berkata kalau anak-anak, kalau di daerah kan sekolah negeri cukup bagus ya, tapi memang di Jabodetabek ini agak berbeda kuliah. Dan aku melihat sebagian orang tua ini berkata begini, setidaknya anak itu sampai SMP maunya di sekolah swasta gitu. Kenapa? Karena sampai SMP disitulah hal-hal yang penting, benih-benih yang harus tertanam dalam anak-anak. Karena saya belum punya anak, saya tidak terlalu paham. Tetapi mereka pasti mempelajari banyak hal. Karena memang benar, ketika seorang anak kecil itu perlu benih-benih yang sehat ditaburkan dalam kehidupannya. Singkat cerita, kemarin saya melayani di kedukaan di Jakarta. Ada seorang ibu yang meninggal. Ini masih belum nyampe 40. Dan selesai dimakamkan di Tanah Kusir, saya baru dengar bahwa ibu ini memang agak jarang datang ibadah. Sehingga dia punya 2 orang anak, dan anaknya yang kecil itu kurang lebih mungkin 6-7 tahun. Dan dia ikut sholat. Karena sehari-hari anak ini bersama dengan yang dianggap nenek, dia Muslim. Jadi Bapak Saudara, saya mau katakan bahwa bawalah generasimu dari sejak dini kepada Yesus. Membawa anak-anak kepada Yesus itu bukan tanggung jawab. Iya, murid-murid aja terganggu. Dikatakan melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi jangan letakkan tanggung jawab
pendeta atau siapakah itu untuk membawa anak-anakmu pada Yesus. Karena dengan di gereja pun dia cuma 1 jam. Lebih banyak waktunya selagi anak itu masih bayi, pasti lebih banyak waktunya bersama dengan orang tuanya. Mereka bukan hanya butuh asupan untuk jasmani mereka. Makanya dengar, sekolah terbaik bagi setiap anak itu keluarga. Sekolah dasar kehidupan bagi setiap anak itu keluarga. Karena tidak ada manusia yang lahir di gereja, tapi seorang bayi lahir dalam keluarga. Jadi gereja pertama di hidup ini adalah keluarga kita. Jadi sebagai orang tua, Bapak Saudara, saya ingatkan kembali, engkau guru dasar bagi anak-anak. Jadi bawalah generasimu dari sejak dini kepada Yesus. Jangan tunggu mereka tersesat dulu, karena capek nanti, Saudara. Karena ketika mereka kuat dalam kesesatan, malah mereka bisa menyeretmu. Makanya banyak saya menemukan orang tua pun makin berantakan karena anak-anaknya berantakan. Dan kadang kalau orang tua nyalahin anak, saya kembali katakan bahwa dia tidak langsung bisa berontak sama. Dari sejak kecil, dari sejak bayi, dia bergantung padamu. Betul atau tidak? Dari sejak bayi dia sudah bergantung padamu. Jadi orang tua sangat mempengaruhi antusias dan jalan kehidupan anak. Jadi tindakan perbuatan Bapak Saudara, perkataan Bapak Saudara itu menjadi mata pelajaran yang sangat mempengaruhi generasi Bapak Saudara. Oleh sebab itu bawalah generasi Bapak Saudara kepada Yesus, karena di dalam sentuhan Tuhan, dalam jamahan Tuhan, di sanalah anak-anak kita, keturunan kita beroleh berkat dan sukacita janji dari Tuhan. Bagian kedua, ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka karena murid-murid berupaya mengusir mereka, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sama seperti pemungut cukai ketika Yesus berkata bahwa dialah orang yang dibenarkan Allah. Ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi bagian kedua yang mau saya sampaikan bahwa keselamatan dari Allah itu anugerah kasih karunia. Artinya keselamatan itu pemberian Tuhan. Tolong tampilkan dalam Efesus pasal 2 ayat 6. Keselamatan dari Allah adalah anugerah kasih karunia, artinya pemberian Tuhan. Coba lihat. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Artinya karena Yesus kita punya hak di sorga, kita punya tempat di sorga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya kemuliaan Allah di dalam Yesus akan kita lihat di kekekalan. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia, karena apa? Kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi ini dasar. Karena agama mengajarkan berbuatlah supaya kau selamat. Kekristenan tidak demikian. Kita diselamatkan sehingga
kita berbuat. Sehingga segala sesuatu yang kita terima dari Allah itu ungkapan syukur yang keluar dari diri kita. Apa saudara banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Jujur berarti. Karena banyak juga yang gak jujur. Bersyukur di mulut, tapi dia peperangan di hati. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang, untuk saudara masih menemukan orang dalam gereja yang memegahkan diri. Bahkan orang melayani pun banyak memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia pemberian Allah. Dan dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan jadi seperti orang-orang Farisi yang orang lama dalam gereja tetapi tidak dibenarkan Tuhan. Tidak ada gunanya. Semua kalau kita yang membenarkan diri kita nggak ada faedahnya. Tapi orang-orang yang dibenarkan Allah lah, yang dibenarkan Tuhan lah, yang beroleh keselamatan. Jadi keselamatan dari Allah itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Jadi kita menerima kerajaan Allah, dikatakan kembali ke Lukas tadi, menerima kerajaan Allah seperti anak-anak kecil. Kembali ke Lukas pasal ayat 17-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya begini Bapak Saudara, kita menerima kerajaan Allah, Yesus katakan seperti anak-anak kecil. Artinya menerima harta kita melalui warisan. Itulah pemberian. Artinya anak itu berhak menerima karena pemberian. Contohnya gini, Bapak Saudara punya anak ya, rata-rata orang kaya di sini. Bapak Saudara, anak-anak itu menerima apa yang Bapak Saudara punya karena apa yang mereka kerjakan atau karena memang itu warisan. Apa yang Bapak Saudara punya itu anak-anak punya kan? Karena saya menemukan ada orang tua yang merasa dia punya bukan anaknya punya. Artinya semua yang orang tua punya itu pasti untuk generasinya. Artinya bahwa kita menerima kerajaan Allah itu bukan karena usaha perbuatan kita tadi, tapi karena pemberian. Artinya hadiah dari Tuhan. Gift. Jadi keselamatan itu bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi itu karena pemberian Tuhan. Saya tutup, ada satu, kemarin habis balik dari Tanah Kusir, saya bertemu dengan satu oma umur 74 tahun. Dia minta dibaptis. Yang membuat saya tersentuh Bapak Saudara, oma ini rupanya kanker otak. Dan rupanya dari kesaksian keluarga, udah pernah beberapa kali mereka ajak ke gereja, tapi dia tidak mau percaya Yesus. Dia bukan Kristen. Ketika saya ketemu, saya coba ngobrol. Bahkan dia tidak pernah dengar Alkitab secara serius, karena memang ke gereja pun dia mungkin cuma duduk lihat nonton kayak nonton di gereja kan, karena memang bukan Kristen. Ketika saya datang ke situ, saya ajak ngobrol. Saya menemukan dia seperti seorang bayi yang sangat nurut. Saya bilang bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Oma saya. Dia mungkin ketika saya melihat dia posisinya seperti Ertan lah. Umur 74 tahun.
dia nurut apapun yang kusampaikan. Bahkan sampai pada aku bimbing dia untuk berdoa terima Yesus. Padahal batok kepalanya hari Senin nanti baru dipasang. Dengan polos apa adanya dia. Karena sering sekali kita ini bukan apa adanya datang ke gereja, tapi ada apanya. Dengan polos, dengan tulus aku tuntun dia berdoa. Sampai pada titik dia memberikan 2 kantong kecil yang harus aku bakar karena dia punya pegangan dari masa muda. Yang membuat saya terberkati itu saudara, bahwa saya katakan tadi, mungkin secara daging dia sudah tua, tapi dalam iman dia seperti seorang bayi. Bapak saudara, lebih mudah, karena saya perhatikan begini, banyak orang tua ngeluh ketika anaknya masih bayi. Mana lebih capek ngurus bayi daripada ngurus anak yang udah besar? Hah? Kalau udah besar suka jadi teman berantem ya. Pikirannya udah banyak. Kalau bayi kan polos saja dia. Paling ngek kata dikasih susu diam. Mungkin tangisannya Bapak Saudara akan sudah kenal kali tangisan anaknya. Kalau tangisannya mungkin dia haus. Tangisan mungkin dia pup. Kan jadi biasa kan orang tua udah kenal tuh tangisan anaknya. Artinya dia sangat polos. Yang dia tahu ketika dia haus, dia berseru, "Mama!" Mungkin karena dia belum bisa ngomong. Hanya mungkin dengan tangisan saja, tetapi dengan apa adanya dirinya. Waktu dia mungkin lagi pup, dia mungkin juga teriak, "Mama!" Tapi mungkin dengan tangisan juga. Tapi apa adanya dirinya. Saudara sering sekali menemukan bahwa di dalam gereja ada apanya semua. Makanya orang berdiri di mimbar ini pun bukan apa adanya. Balik tipu-tipunya. Jadi Bapak Saudara, Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang pengajar, sesungguhnya kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dengar, kalau Bapak Saudara tidak lahir kembali di dalam Yesus, lama pun Bapak Saudara gereja, lama pun Bapak Saudara melayani, Alkitab berkata tidak masuk ke dalam. Saya undang pemain musik. Sebelumnya saya rindu, mungkin karena saya ingat Nikodemus, tolong tampilkan dalam Yohanes pasal 3. Kalau enggak 1 Petrus saja, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, ada saya catat di sini ayat 1 dan 2. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Saya berharap Bapak Saudara belajarlah kepada bayi. Karena kita ini kadang semakin tua semakin jago, semakin ahli mamototoi. Kembali kan? Karena Tuhan lebih suka kita ini apa adanya. Nggak usah pamer-pamer pesona di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapanku terserah Bapak Saudara mau mempercantik diri silahkan. Di hadapan pasanganmu, di hadapan orang lain silahkan. Tapi kalau di hadapan Tuhan kau menunjukkan pesona diri yang jelek, Alkitab katakan kesalehan manusia seperti kain kotor. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Karena bayi baru lahir tidak bisa menapis. Kalau dia haus, seperti saya katakan tadi,
dia apa adanya dirinya. Dan dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Makanya kalau bayi haus pengen nyusu, Bapak Saudara kasih air putih, nangis lagi dia. Karena dia tahu mana yang dia butuhkan. Dia cari air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, hari ini kita bisa melihat, kita diajar jadilah seperti bayi yang baru lahir. Nggak perlu Bapak Saudara berkata, Tuhan, I am fine, saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya Bapak Saudara sedang remuk. Datanglah kepada Tuhan apa adanya dirimu. Gak perlu kita membuktikan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita ini sering sekali suka memvalidasi diri kita dan cari validasi. Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya dirimu, seperti seorang bayi. Dan aku percaya Bapak Saudara adalah orang-orang yang datang apa adanya kepada Tuhan, itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebentar kita menghadap perjamuan Tuhan, bahwa di dalam perjamuan Tuhan ini menjadi satu ikatan janji, perjanjian, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus, dimeteraikan di dalam tubuh dan darahnya. Jadi orang-orang yang dimeteraikan dalam tubuh dan darahnya, itu artinya adalah kita ini mendeklarasikan, aku ini kepunyaan Tuhan. Sama seperti anak-anak kecil tadi, ketika orang tuanya bawa, mereka sedang mengatakan, ini bukan kepunyaanku, tapi ini kepunyaan Tuhan. Jadi ketika orang-orang tua membawa anaknya kepada Tuhan, itu satu deklarasi iman, bahwa mereka akui betul bahwa anak-anak ini pemberian Tuhan. Sehingga pemberian Tuhan ini dibawa kepada Tuhan, supaya di hadapan Tuhan mereka diberkati, supaya di hadapan Tuhan mereka beroleh jemaat Tuhan. Jadi Bapak Saudara, artinya sama halnya kita pun ketika menerima perjamuan Tuhan, kita dimeteraikan, kita ini kepunyaan Tuhan. Kemarin kenapa saya tidak tahu juga secara, tapi saya merasa ini belum selesai. Dan saya tidak tahu apa yang membuat belum selesai waktu melayani Oma itu. Tapi dengan apa adanya dirinya saya tanya. Dan akhirnya keluarganya bilang, ini ada 2 kantong. Ada satu dari Gunung Kawi, ada yang satunya lagi entah dari mana. Saya tanya Oma itu, Oma, boleh, ini Oma mau, kalau Oma mau terima Tuhan, meterai Oma dengan yang lain, ini harus dihancurkan. Saya bilang boleh, saya bakar. Boleh, saya mau terima Yesus saja. Saya mau datang ke gereja. Itu dengar dia bahkan selesai mendoakan dan aku bakar itu pegangannya. Aku sudah tahu apa yang dia yang dia inginkan. Kita harus bertemu di gereja. Hanya itu kerinduan dia. Bapak Saudara, berapa kali datang ke gereja rasanya udah dingin. Bapak Saudara udah gak merasakan apa-apa kan? Karena itu darah biasa aja, gak ada rasa haus. Tapi ketika Om itu bilang, saya harus ke gereja, padahal batuk kepalanya belum dipasang. Dia menghadapi satu tumor otak yang dia gak sadar begitu lama. Dan besar telur katanya dia. Dan dia mengaku harus ke gereja. Saudara, makanya saya katakan tadi. Dan ketika diselesaikan materai itu, makanya saya berdoa. Lalu saya minta minyak dan saya katakan, doa mengurapi dia bahwa dia dimateraikan menjadi milik Yesus. Makanya sama seperti ini, ketika Bapak Saudara mengambil perjamuan ini bukan sedang makan roti dan anggur, foto dan upload di status. Ketika Bapak Saudara mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, Bapak Saudara sedang mengikat diri, menyerahkan diri, dimeteraikan dalam tubuh dan darah Yesus.
menjadi kepunyaan Tuhan. Artinya seperti yang Paulus bilang, diriku bukannya aku lagi. Artinya saudara, ketika kita mengambil perjamuan Tuhan, kita mengembalikan diri kita ini kepada sumbernya. Karena memang kita dari Tuhan dan milik Tuhan. Saya percaya milik kepunyaan Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menjadi jaminan kita. Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Jadi saya katakan tadi, apa adanya nggak datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari, kami mengakui betul bahwa sering sekali kami menghadap Tuhan dengan penuh topeng, dengan penuh keangkuhan diri kami. Tapi saat ini Tuhan, kami menghadap Engkau. Kami mengakui kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kami adalah orang-orang yang angkuh selama ini berjalan dalam kehidupan. Tapi saat ini kami ikut, kami mau mengambil bagian dalam perjanjian perjamuan Tuhan. Biarlah ketika kami menerima perjamuan Tuhan, sungguh kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Kami terima, kami percaya bahwa ketika kami dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus, sungguh kami dimerdekakan, sungguh kami dipulihkan, sungguh kami dibaharui, sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami datang dalam perkenanan Allah, kami datang di dalam kesukaan Tuhan, karena darah Yesus sudah membasuh segala dosa pelanggaran kita. Dan biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu juga menyembuhkan segala penyakit. Oleh sebab itu kami percaya dan kami terima dan kami bagikan roti dan anggur ini, kami imani adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan bagi kami, milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, saya akan baca firman Allah terlebih dahulu. Bapak saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan menyadari bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, kita akan dimateraikan di dalam tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya akan baca firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami sebagai murid-murid Yesus, kami imani, kami terima bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dibagikan dan kami nikmati bersama. Kami terima dengan ungkapan syukur dan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Sebelumnya kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan sebelum kita nikmati bersama, saya baca firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami terima dengan iman bahwa curahan darah Yesus di Kalvari sudah membasuh, menghapus segala dosa pelanggaran kami. Dan kami terima dengan iman dan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang tidak menyayangkan nyawamu supaya kami diselamatkan. Allah, manakah seperti Engkau? Tiada Allah seperti Engkau. Tiada Tuhan seperti Engkau. Yesus, Yesus, Yesus bahagia. Yesus, Kau pulihkanku. Yesus, kuatkanku. Itu sekarang Dia tidak menyayangkan nyawanya bagi kita. Mungkin Bapak Saudara sering sekali luput dari perhatian orang lain. Tetapi saya mengingatkan kembali, semua kita ini berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan engkau. Jangan berpikir Tuhan mengasihi engkau dalam tergantung keadaan. Bahkan sekalipun engkau ada di dalam maut, Dia sudah turun supaya kita keluar dari kuasa maut. Sebab itu bersyukurlah. Bersyukurlah karena Tuhan baik. Bersyukurlah karena Dia mengasihi engkau. Dan saya percaya dalam ungkapan syukur, ibadah kita, hidup kita akan selaras dengan perkenanan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih sayang. Ku sembah
bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa, untuk pengorbanan Tuhan buat setiap kami Tuhan, sehingga kami punya keselamatan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami udah diangkat dari maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan di atas kayu salib buat setiap kami Tuhan. Bersyukur Tuhan kami atas segalanya ya Bapa. Besar kasih-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa kami melakukan setiap firman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga buat firman-Mu, buat hamba-Mu Tuhan yang mudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar dimanapun dia melayani Tuhan Yesus, banyak orang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Biar apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Yesus, biar apa yang menjadi doa dan harap mereka Tuhan, Kau yang jawab Tuhan, Kau yang turut campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus yang melanjutkan ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan dulu, kita mau dengar pengumuman sepekan. Oke, ibadah sekolah minggu sore ini ada di gereja jam 4 sore buat adik-adik, buat kita yang punya anak, cucu boleh diajak ke gereja bersama-sama mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, ibadah keluarga Jumat tanggal 6 Februari ada di jam 8 malam di gereja. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu yang ada mau membukakan pintu rumahnya, kita mau ibadah di rumahnya, boleh hubungi saya, nanti kita update di WhatsApp group. Kemudian ada ibadah kaum wanita 7 Februari jam 4 sore di gereja, nanti tetap ada juga. Lalu untuk ibadah minggu depan 8 Februari WL-nya Kak Oci, singernya Dede Lista, multimedianya Abang Gio, asyirnya Kak Anggun. Oke, pengumumannya itu aja. Saya kembalikan kepada hambanya. Oke, mungkin perihal gathering kita pasca kemarin ada Kosemi datang, saya bilang mungkin nanti kita gatheringnya di villanya Kosemi di Gunung Gelis. Mungkin nanti panitia bisa kalkulasi ulang lagi karena kemarin memang agak besar biaya kalau kita harus nyewa tempat lagi, dan ini cukup membantu. Dan untuk nanti biar bisa disosialisasikan, mungkin dikalkulasi ulang, nanti biar diinfokan juga di grup bagaimana perhitungan dan sistemnya. Ya, mulai Pak Gio. Oke, itu saja. Dan mungkin ada beberapa di antara kita juga yang lagi sakit. Jujur memang kadang kita kurang info. Ibu saudara jangan berkecil hati. Dan biarlah kita semua saling mendoakan. Dan memang kalau ada kira-kira yang perlu diinfokan, mungkin Japri Intan atau yang lain supaya kita tahu ini bukan suatu, biar saling mendoakan. Ya, dan kita akan akhiri ibadah kita. Sudah kita sembahkan
Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan Kau sudah berkati. Berkat kasih setiamu kekal sempurna bagi kami semua. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani. Biarlah apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan, Engkaulah yang melihat dan terus menjadikan mereka menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih bahkan semua kami yang hadir hari ini tanpa terkecuali. Tuhan, Kau tahu jalan hidup kami. Sering sekali kami berupaya untuk baik di hadapan-Mu, tapi Engkaulah yang mengenal setiap keberadaan kami ya Tuhan. Kami datang dengan ketulusan, kami datang dengan kejujuran apa adanya diri kami. Kami datang mungkin sering sekali belum dapat menyelaraskan diri dengan perkenan-Mu, tapi biarlah kebenaran-Mu, Roh-Mu yang menuntun kami, supaya kami dapat datang ke hadirat-Mu dengan seturut dengan kehendak dan perkenan-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau yang juga yang melihat kami, biarlah kami bersyukur. Kami bersyukur bukan karena keadaan, situasi, kehidupan kami, tapi sepanjang hidup kami, bahkan di dalam masa kesesakan kami akan mengambil keputusan tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Kami mau menjadi penyembah yang hidup, penyembah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap pribadi kami, rumah tangga keluarga kami, bahkan pekerjaan kami Tuhan berkati. Bahkan bagi kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan tuntun dan buat berhasil. Kami percaya di dalam Tuhan kami berharga. Di dalam Tuhan kami beroleh berkat. Di dalam Tuhan kami beroleh sukacita. Bahkan Kau yang akan mengangkat kami dan menjadikan kami kepala bukan ekor. Dan melalui kehidupan kami, melalui semua aspek hidup kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati setiap rumah tangga keluarga kami, selalu biarlah kasih dari Allah terus membakar hubungan, relasi sebagai suami istri, ke anak-anak kami, ke mertua, bahkan semua keluarga kami terus dibakar dengan kasih dari Allah, supaya di dalam keluarga kami penuh dengan kerukunan, penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya ketika keluarga kami rukun, keluarga kami diberkati, keluarga kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Bahkan korban yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah juga menjadi korban syukur yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan kami yang berkorban, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan tangan kami akan menjadi kami menjadi penabur-penabur yang hidup, dan kami juga mengalami penuaian di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkati juga lingkungan sekitar kami, perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, Indonesia diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi keadaan global dunia ini. Kami melihat keadaan dunia tidak semakin membaik, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah pengendali segala sesuatu. Berkati, lawanlah setiap bangsa dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Selamatkan setiap bangsa ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan setiap apapun yang kami kerjakan ke depannya, dalam minggu ke depannya, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa bagi rekan-rekan yang tidak hadir hari ini. Kami berdoa di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin kami juga saat ini datang dengan kelemahan fisik, bahkan juga mungkin mengalami sakit, di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan. Terima kasih. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sukacita. Terima kasih. Bahkan ketika kami pulang, kami membawa berkat kebenaran, membawa berkat sukacita dari Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang telah kita terima di dalam Yesus, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi kekuatan, hikmat, penghiburan, dan terus menyertai setiap kehidupan kita, menyertai keluargamu, sehingga dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, Allah Immanuel hadir dan terus menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu dan keluargamu dan setiap aktivitas kehidupanmu. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.